kamu melihat hewan-hewan di alam liar atau kebun binatang, banyak sekali keunikan dan keanekaragaman. Warna kulit, bentuk tubuh hingga suara. Tapi ada satu hewan yang paling menonjol karena bentuk tubuhnya, yakni jerapah. Leher jerapah panjang banget. Kok bisa ya? Apa yang menyebabkan leher jerapah bisa lebih panjang daripada hewan lain? Apakah betul karena mereka lebih suka makan dedaunan dari pohon tinggi? Atau hasil dari persaingan antar sesama? Atau ada hubungan juga dengan kondisi iklim saat itu? Yuk kita simak penjelasan berikut. Leher jerapah modern. Tinggi jerapah bisa mencapai tinggi sampai 5,5 meter loh. Ini jauh lebih tinggi dari bus Transjakarta yang hanya sekitaran 2 meter aja. Wow, tinggi banget ya Science Lovers. Hewan dengan tinggi 4,8 sampai 5,5 meter ini memiliki proporsi tubuh yang tidak normal. Total tinggi badannya lebih banyak disumbangkan oleh leher yang sangat panjang itu. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa leher jerapah ini kok bisa panjang banget. Semuanya berpangkal pada teori evolusi. Namun penyebab dan prosesnya sangat berbeda jauh. Mencari makan yang tinggi. Teori paling populer tentang leher panjang jerapah dilontarkan pertama kali oleh ahli biologi dan naturalis asal Prancis Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1809. Lamarck berpendapat bahwa nenek moyang jerapah awalnya berleher pendek. Jerapah-jerapah ini sering menjangkau makanan pada daun cabang pohon yang tinggi yang menyebabkan lehernya berangsur-angsur memanjang. Nah, ciri leher panjang ini kemudian diturunkan kepada jerapah generasi-generasi berikutnya. Nah, teori Lamarck berdasarkan bahwa bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah karena pengaruh lingkungannya. Jika bagian tubuh tersebut sering digunakan, maka dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Nah, sebaliknya, bagian tubuh yang jarang bahkan tidak digunakan lagi akan menghilang. Survival of the fittest. Namun pendapat Lamarck ini ditentang oleh Charles Darwin. Darwin justru yakin bahwa evolusi makhluk hidup berlangsung karena adanya proses seleksi alam. Artinya, hanya makhluk hidup yang memiliki variasi sesuai dengan lingkungan yang bisa bertahan hidup, dan sebaliknya nih, yang gak sesuai tidak bisa bertahan dan akan punah. Organisme yang bisa hidup inilah yang selanjutnya mewariskan sifat-sifat yang sesuai dengan lingkungan pada generasi berikutnya. Nah, dalam soal leher jerapah ini nih, menurut teori Darwin, dahulu kala ada 3 jenis jerapah yang hidup, yakni yang berleher pendek, sedang, dan yang lehernya panjang. Karena perubahan lingkungan, makanan jerapah hanya ada di dahan-dahan tinggi. Akibatnya jerapah yang berleher pendek dan sedang tidak mampu menggampainya dan tidak bisa bertahan hidup. Kondisi lingkungan ini menyisakan jerapah berleher panjang. Darwin memusatkan teori evolusinya sebagai seleksi alam atau dikenal sebagai sintasan yang terbuka, survival of the fittest. Intinya, siapa yang paling bisa menyesuaikan diri, ya dialah yang akan bisa bertahan hidup. Adu kuat. Namun ada sebuah pendapat yang muncul di tahun 1991 dari 2 orang ilmuwan bernama Truman P. Young dan Lynn Isbell. Mereka berpendapat bahwa nggak semua jerapah nih menyukai daun yang tinggi. Malahan jerapah ini memiliki perilaku berantem yang sama brutalnya dengan hewan lain. Kalau banteng berantem adalah saling meranduk nih. Jerapah berantem dengan cara mengayunkan leher mereka. Hal ini biasa terjadi saat perebutan wilayah atau saat memperebutkan betina. Teori ini didukung dengan data bahwa leher jerapah jantan akan terus bertumbuh dan leher jerapah betina berhenti bertumbuh saat memasuki remaja. Selain itu, tekstur leher jerapah jantan juga lebih panjang dan kuat dibanding dengan jerapah betina. Karena alasan inilah nih, para ilmuwan memberikan kemungkinan baru bahwa leher jerapah mungkin saja berevolusi menjadi panjang seperti sekarang karena kebiasaan berantem mereka. Ciri-ciri inilah yang kemudian diwariskan ke keturunan mereka. Termoregulasi. Perkembangan ilmu pengetahuan tentu tidak statis, termasuk soal kenapa sih leher jerapah bisa panjang. Para ilmuwan banyak menemukan fenomena dan pertanyaan baru. Misalnya nih, kalau jerapah makan dari pohon yang makin tinggi, justru peneliti yang mengamati pola makan jerapah menemukan bahwa jerapah lebih memilih makan dari pohon yang lebih pendek seperti ini.
Inilah yang melahirkan teori tentang termoregulasi jerapah. Penelitian ini setidaknya dilakukan oleh Graham Mitchell dan timnya dari Universitas Wyoming, Amerika Serikat, serta J.D. Skinner dalam penelitiannya tahun 2010 lalu yang menyimpulkan jerapah dewasa dengan leher panjang memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi pada musim kering dibanding jerapah dengan leher lebih pendek. Ternyata jerapah memanjangkan lehernya untuk mengurangi proporsi permukaan tubuhnya yang terpapar matahari. Proses termoregulasi jerapah ini untuk membantunya tetap bertahan hidup di lingkungan yang panas dengan kebutuhan nutrisi dan cairan yang diperlukan. Nah, Science Lovers, itulah pendapat para ilmuwan nih tentang mengapa sih jerapah bisa memiliki leher sepanjang itu. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Apa karena jerapahnya suka nyontek kalau ujian? Nah, kita tunggu jawaban dan alasan kamu di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe video dari